Shalom. Selamat siang untuk Bapak dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 3 akan mereview dan mengulas kembali tentang dua materi yang telah kami presentasikan sebelumnya. Untuk materi kami yang pertama yaitu strategi pengembangan pariwisata religi di Salib Kasih berbasis sustainable tourism. Nah, pariwisata religi itu adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan seseorang dengan tujuan beribadah, berziarah, ataupun memperdalam pengalaman spiritualnya. Beda dengan wisata biasa yang fokus pada hiburan, pariwisata religi ini lebih menekankan pada nilai keimanan, refleksi diri, ataupun pada sejarah keagamaan. Nah, Salib Kasih Tarutung merupakan destinasi wisata yang didirikan untuk mengenang jasa seorang misionaris asal Jerman yaitu Ingwer Lippincke yang berperan besar dalam penyebaran agama Kristen di Tanah Batak. Nah, 3 pilar utama yang menjadi penerapan dalam sustainable tourism ini. Yang pertama dari aspek lingkungan, yaitu alam tetap terjaga dan tidak rusak. Yang kedua dari aspek sosial budaya, yaitu nilai budayanya dan agamanya itu tetap terjaga ataupun dihormati. Dan yang terakhir yaitu dari aspek ekonomi, yaitu masyarakat mendapatkan manfaatnya secara adil. Masuk ke materi yang selanjutnya, kondisi Salib Kasih saat ini. Salib Kasih mempunyai beberapa potensi besar seperti panorama bukit yang indah, nilai spiritual yang unik, dan yang kedua yaitu lokasi yang strategis di Tapon Utara. Tantangan yang pertama dari Salib Kasih ini yaitu sampah dari pengunjung itu menumpuk di kawasan Salib Kasih. Yang kedua kurangnya fasilitas umum seperti toilet yang kurang bersih, dan juga teknik marketing atau digital yang kurang baik. Saya akan melanjutkannya, yaitu tentang strategi aspek di dalam wisata Salib Kasih. Yang pertama itu strategi aspek lingkungan, yaitu memberikan beberapa titik tempat sampah agar kunjungan bisa meletakkan sampahnya secara baik. Yang kedua yaitu memberikan penghijauan kepada Salib Kasih, terutama di mana tempat-tempat yang rawan longsor. Yang kedua yaitu aspek strategi di sosial dan budaya, yaitu membuat para gereja atau tokoh adat untuk melakukan pengelolaan wisatawan Salib Kasih. Yang kedua, memberikan aturan pengunjung agar wisatawan tetap mematuhi atau menghormati Salib Kasih. Yang ketiga yaitu aspek strategi aspek dalam ekonomi, yaitu meningkatkan UMKM seperti penjualan ulos, aksesoris, dan yang terakhir yaitu kuliner tentang kas jualan batak, dan yang terakhir membangun homestay untuk para pengunjung yang bisa dikelola oleh masyarakat. Terima kasih. Materi kami yang berikutnya yaitu strategi kolaborasi dalam pembangunan pariwisata. Kolaborasi dalam pembangunan pariwisata itu adalah kerjasama antar berbagai pihak yang memiliki peran dan kepentingan dalam pengembangan suatu destinasi wisata. Nah, hal ini juga bisa disebut sebagai kata pentahelix, di mana kolaborasi antar 5 pihak dalam pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Nah, untuk yang pertama itu ada pemerintah. Mereka inilah yang membuat regulasi, menyediakan infrastruktur, dan juga mengatur kebijakan. Nah, yang kedua itu ada pihak swasta ataupun investor. Mereka ini menyediakan fasilitas seperti hotel, restoran, transportasi, dan juga layanan wisata lainnya. Yang ketiga itu masyarakat lokal. Mereka inilah yang menjadi pelaku utama seperti membuka homestay, menjadi pemandu wisata, dan menjual produk UMKM. Nah, yang keempat ada akademisi. Mereka ini berkontribusi melalui penelitian, pelatihan, dan pendampingan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang terakhir itu ada media sosial. Mereka ini yang membantu mempromosikan di suatu destinasi wisata agar lebih dikenal oleh wisatawan. Terjadi kolaborasi yang efektif, dan pertama membangun kolaborasi yang terbuka. Setiap pihak harus membangun kolaborasi yang terbuka agar tidak terjadinya tumpang tindih. Selanjutnya pembagian peran yang jelas. Setiap pihak atau kelompok harus dibagi tugasnya secara tegas dan tepat agar tidak terjadinya kesalahpahaman. Dan selanjutnya itu pembagian partisipasi. Di sini masyarakat lokal dilibatkan dalam pembagian partisipasi, bukan hanya pembangunan saja, tetapi dalam pelaksanaan. Poin yang terakhir yaitu pengawasan dan evaluasi bersama. Kita menunjukkan tentang tantangan kolaborasi. Tantangan kolaborasi dan perbagian, yang pertama itu perbedaan kepercayaan antara pihak, yang kedua kurangnya kepercayaan, yang ketiga ego seksual, yang keempat yaitu ketimpangan pemerintah dengan masyarakat. Baik, kesimpulan dari kedua video kami ini tentang presentasi kami, yang pertama itu perlu komitmen dalam penerapan kolaborasi supaya tidak hanya konsep tetapi juga
supaya tetap juga dipraktikkan. Yang kedua, jika sustainable tourism diterapkan dengan baik, maka lingkungan tetap terjaga, nilai spiritual tidak hilang. Yang ketiga yaitu masyarakat dalam ekonominya meningkat. Yang terakhir yaitu destinasi dapat berkembang dalam jangkauan panjang. Terima kasih.